Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss Debbie berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu semangat belajar di rumah. Hari ini kalian sudah siap belajar belum? Miss harap kalian sudah menyiapkan bukunya ya. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 6, Lingkunganku Bersih, subtema 4, yaitu tentang bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menjaga kebersihan rumah, lalu membersihkan lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekolah, dan sekarang bekerja bersama membersihkan dan juga menjaga lingkungan. Bersih itu sehat, kebersihan pangkal kesehatan. Sehat itu penting. Lingkungan bersih membuat hidup menjadi sehat. Lingkungan bersih harus dijaga dan juga dilestarikan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Kebersihan lingkungan cermin budaya masyarakat sehat. Tuhan menciptakan alam semesta yang indah. Kita harus menjaganya dengan baik. Selalu bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Ayo, jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan rapi ya. Alam semesta atau lingkungan tempat kita tinggali ini harus kita jaga ya kebersihannya, dan kamu pun mempunyai peran untuk melakukannya. Oke? Selanjutnya yaitu bekerja sama menjaga lingkungan sekitar. Kita simak ya dialog berikut ini, yaitu tentang keluarga Riko. Kalian bisa ikuti dari rumah ya. Ayo kita bersihkan rumah. Iya ayah. Riko menyapu halaman dan ayah akan memotong rumput. Ibu akan mengepel lantai rumah. Ayo kita siapkan alat kebersihannya. Baik ayah. Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat. Seperti itulah contoh dari kerjasama menjaga kebersihan di rumah kalian. Jadi semua anggota keluarga turut serta berpartisipasi untuk membersihkan lingkungan. Setelah kita membaca teks tadi, jawab pertanyaan berikut ya. Apa yang dilakukan Riko ketika membersihkan rumah? Tugasnya Riko, ada yang masih ingat apa? Ya, yaitu menyapu halaman. 2. Siapa sajakah yang membersihkan rumah? Yang membersihkan rumah tadi ada Riko, ayah, dan juga ibu. 3. Apa pendapatmu tentang kegiatan yang dilakukan Riko? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, kegiatan yang dilakukan itu sangat baik karena memang untuk kebersihan lingkungan rumahnya. 4. Bagaimana perasaan Riko dalam melakukan kegiatan membersihkan rumah? Selalu senang dan juga penuh semangat. 5. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan juga rapi? Yaitu menjaga kebersihan, menyapu, mengepel, dan juga memotong rumput. Nah, seperti itulah kerjasama yang bisa kalian lakukan di lingkungan rumah kalian, yaitu kalian membantu tugas. Jadi tidak hanya orang tua kalian saja yang menjaga kebersihan rumah, tetapi kamu pun bisa melakukan dari pekerjaan yang paling ringan. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban untuk menjaga alam sekitar. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membuang sampah di selokan atau sungai. Membuang sampah harus pada tempat sampah. Taati peraturan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama antar anggota keluarga atau masyarakat yang ada di lingkungan. Tata tertib disebut juga aturan. Tata tertib adalah aturan yang harus ditaati. Orang yang melanggar tata tertib maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Tata tertib harus dipatuhi oleh semua orang.
agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Sebagai warga negara, kita harus mematuhi tata tertib atau peraturan yang sudah ada. Jadi kalian pun harus mematuhi tata tertib yang ada di rumah kalian ya. Aturan yang ada di rumah kalian itu biasanya dibuat oleh orang tua kalian di rumah. Selanjutnya kita membaca percakapan ya. Kalian bisa ikuti di rumah ya. Di sini ada percakapan antara Wulan bersama ayahnya. Bagaimana sekolahmu, Wulan? Baik, Ayah. Tadi Wulan mengikuti pelajaran olahraga. Pak Wisnu meminta semua warga menirukan gerakan kelinci. Kamu bisa menirukan gerakan kelinci? Bisa, Ayah. Bagus. Ayah, bolehkah Wulan memelihara kelinci di halaman belakang? Tentu boleh. Namun, kamu harus menjaganya dengan baik. Bagaimana caranya ya? Kelincimu harus dibuatkan kandang dan diberi makanan. Baik, Ayah. Nah, sekarang bantu ibumu di dapur menyiapkan makan malam. Siap, Ayah. Besok bantu Ayah membuat kandang kelinci ya. Wah, terima kasih, Ayah. Nah, cerita apa yang kalian simak dari percakapan yang tadi? Ya, di sana ada Wulan yang menceritakan tentang pengalamannya di sekolah saat ia melakukan gerakan kelinci. Lalu dia memiliki ide untuk memelihara kelinci. Keinginannya dikabulkan oleh ayahnya asal Wulan membantu ibunya di rumah. Selanjutnya yaitu kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberi informasi tentang suatu kejadian. Jadi kalimat ini tujuannya yaitu memberikan informasi. Berikut ini adalah contohnya. Pak Wisnu meminta semua siswa mengikuti gerakan kelinci. Tadi Wulan mengikuti pelajaran olahraga. Kelincimu harus dibuatkan kandang dan diberi makanan. Nah, itu adalah contoh dari kalimat pemberitahuan, yaitu kalimat yang berisikan informasi. Selanjutnya kalian menuliskan 5 buah kalimat ungkapan pemberitahuan di buku paket kalian ya. Buat dengan kalimat yang sederhana. Di sini misalkan berikan kalian contohnya. Kamu boleh ikuti atau membuatnya sendiri di rumah. Ungkapan pemberitahuan yang akan kalian tulis ini boleh tentang informasi apapun. Yang terpenting kalimatnya berisi tentang pemberitahuan atau informasi yang bisa kamu berikan kepada orang lain sehingga orang lain tahu. Berikut contohnya ya. 1. Upacara bendera diadakan setiap hari Senin. 2. Guru kelas 1 di SD Mawar Saron adalah Miss Lia dan Miss Debbie. Dan yang ketiga, yaitu hari ini kelas 1 belajar tematik. Nah, untuk nomor 4 dan 5 kalian buat sendiri ya. Kalian bisa tulis dengan kalimat pemberitahuan atau informasi tentang apapun yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang lambang bilangan dan juga nama bilangan. Pasti kalian masih ingat ya tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Yakin kalian di rumah sudah bisa berhitung. Miss harap kalian sekarang sudah fase atau sudah bisa berhitung mulai dari angka 1 sampai dengan 100. Kalau yang belum bisa, kalian harus banyak-banyak berlatih ya. Nah, perhatikan contoh lambang bilangan dan namanya. Yang pertama yaitu ada 54. Perhatikan ya namanya dan juga lambang bilangannya. 68. Angkanya yaitu 68. Lalu ada 71, 99 dan 100.
Nah, ingat kalau puluhan kalian harus menulisnya dengan kalimat yang lengkap. Jangan seperti misalnya 54, kamu baca 54, tetapi kamu harus membacanya 54. Selanjutnya, kita akan mengisi kotak dengan bilangan yang tepat, yaitu dengan bilangan yang runtut. Contoh, kita baca untuk nomor 1 ya. Misalkan baca sesuai dengan nama bilangannya, yaitu 50, 51, 52. Setelah 52 yaitu 53, 54, 55, 56. Setelah itu 57, 58, dan yang terakhir, kotak kosong yang terakhir adalah 59. Ya, itu urutannya. Misalkan kalian udah bisa ya. Yuk, kita lanjut lagi mulai untuk nomor 2. Di sana diawali dengan kotak kosong ya. Lalu ada angka 90-an. Oke, siap ya? Kita mulai yang pertama. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Setelah itu kotak kosong kita isi lagi. 96, 97, 98, dan 99. Selanjutnya untuk nomor 3 dan 4, 5 kalian kerjakan sendiri. Miss kasih contoh sekali lagi, tetapi kalian yang tulis langsung ya di bukunya. Yaitu kita mulai dari angka 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan terakhir 84. Itu semua nanti kalian lengkapi ya. Dan ingat, di saat kalian menulisnya kalian harus menyebutkannya agar kalian bisa sambil menghafalkan bilangannya ya. Selanjutnya yaitu tentang berolahraga menjaga kesehatan. Kita baca bersama ya. Kesehatan ada 2 macam, yaitu kesehatan pribadi dan juga kesehatan lingkungan. Kesehatan pribadi adalah kesehatan untuk diri sendiri, sedangkan kesehatan lingkungan adalah kesehatan tempat tinggal kita. Menjaga kesehatan diri sendiri adalah dengan berolahraga. Apakah kalian sudah melakukan ini? Miss harap kalian bisa ya melakukannya ya, dan harus rutin. Kita harus banyak bergerak. Bergerak membuat tubuh kita sehat. Dengan banyak beraktivitas, artinya kita juga sudah banyak bergerak. Olahraga membuat tubuh kita bergerak. Menyapu lantai, menyiram tanaman, berjalan kaki membuat tubuh kita bergerak. Jadi, kamu harus banyak-banyak bergerak ya, agar tubuhmu sehat. Dan harus kalian ingat, bergeraknya pun harus bergerak yang membawa manfaat untuk kalian. Jangan hanya lari-lari saja. Jadi, di saat kamu beraktivitas, usahakanlah kegiatan tersebut bermanfaat, seperti membersihkan kamar atau membersihkan rumah kamu. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, maka dilakukan kerja bakti. Kerja bakti memerlukan tenaga. Kerja bakti dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dengan kerja bakti, maka lingkungan menjadi sehat dan indah. Kegiatan kerja bakti ini dilakukan bersama-sama ya. Sekarang kita baca teks tentang warga desa Sukamaju bergotong royong. Kalian baca dengan lantang dari rumah ya. Lingkungan bersih dan sehat impian semua orang. Warga desa Sukamaju mengadakan gotong royong. Mereka berkumpul di depan pos kamling pada pukul 6 pagi. Kegiatan diawali dengan melakukan senam bersama. Warga membawa peralatan kebersihan seperti sapu lidi, sabit, cangkul, dan juga gunting rumput. Mereka saling membantu membersihkan lingkungan, membersihkan jalan dari sampah dan juga rumput liar, membersihkan selokan agar air tidak menggenang. Warga bekerja dengan senang dan juga penuh semangat. Seperti itulah contoh dari
kerjasama atau gotong royong di lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya kita mengerjakan latihan di buku paket kalian ya, di buku paket tematik halaman 193, yaitu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang tadi kita bacakan. Jadi kalian harus membacanya sekali lagi agar kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Miss Debbie coba bantu untuk menjawabnya, jadi nanti kalian bisa cari jawabannya juga ya. Nomor 1, judul apa yang sesuai dengan bacaan tadi? Judul yang sesuai adalah Warga Desa Sukamaju Bergotong Royong. 2, peralatan apa saja yang digunakan warga? Ada apa saja yang tadi dipakai? Ada sapu lidi, sabit, cangkul, dan juga gunting rumput. Apa saja yang dibersihkan oleh warga? Yaitu jalan dan selokan. Mengapa warga melakukan kegiatan gotong royong? Agar lingkungan menjadi bersih. 5, apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan? Yaitu kerja bakti dan juga membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa ya, kalian harus menulis jawabannya di buku paket kalian. Dan yang terakhir yaitu kita akan memasangkan buah dengan lambang bilangan yang tepat. Namun kalian harus hati-hati ya dalam menghitungnya. Hitung dengan teliti antara bilangan puluhan, maksud Miss kelompok bilangan puluhan, dan juga kelompok bilangan satuan. Jadi kalian harus benar-benar hitung dengan cermat. Yang pertama, di kelompok buah yang pertama ada berapa puluhan? Ya, ada 6 kelompok puluhan, ada 6 puluhan, berarti 60. Lalu buah kelompok satuannya ada 7. 60 ditambah 7 yaitu 67. Lalu kalian tarik garis. Kalian harus temukan lambang bilangan dari 67. Kalian tarik garis ke lambang bilangan 67. Bisa dipahami ya anak-anak? Perhatikan layarnya. Nah, itulah dia lambang bilangan dari 67. Selanjutnya untuk nomor 2-nya, perhatikan lagi kelompok puluhannya. Ada berapa kantong plastik itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kelompok puluhan, yaitu 50. Sedangkan untuk kelompok satuannya, perhatikan dihitung ada berapa kelompok satuannya? Ada 8. 50 ditambah 8 sama dengan 58. Lalu nanti kalian tarik garis lagi ke lambang bilangan 58. Bisa difahami anak-anak ya? Jadi kalian harus bisa menghitung antara puluhan dan juga satuannya. Selanjutnya di halaman sebelahnya di layar ya. Di situ kalian juga sama menulis bilangan. Bukan menarik garis ya, tetapi kalian harus hitung kelompok puluhan dan satuannya. Perhatikan untuk nomor 1 ada berapa kelompok puluhan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok puluhan, yaitu 50. Dan juga kelompok satuannya ada 6. Jadi 50 tambah 6 sama dengan 56. Untuk nomor selanjutnya kalian bisa hitung sendiri ya. Jangan lupa harus teliti dalam menghitungnya antara puluhan dan juga satuannya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa ya untuk mengulang kembali pembelajaran dan juga berlatih untuk menghitung atau menghafal nama bilangan dan juga lambang bilangannya. Semangat selalu anak-anak belajar di rumah dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.